Baru kali ini seorang muslim berkata jujur ketika Edis TV bertanya, siapakah Robnya? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video ini. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rijal mengakui. Cuman Rijal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau lihat. Ini standar ganda mereka, ini standar ganda. Yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sebentar. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Betul. Islam. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun. Dia Oke. mengatakan. Ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata, "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? Nggak pernah, nggak akan ada itu. Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata, "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada. Di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu? Lisan. Kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena Loh, ketika kita saya berakal, berdiskusi. kalau nggak berakal saya nggak hidup saya ini. Iya, makanya Nggak bisa saya itu aku kan hidupi, tadi anak sudah istri saya tunjuk. nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah, berakal, baik. Kalau berakal kita uji akalmu. Aku kan sudah Malu nggak? bilang. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum aku diskusi Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, Jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau tunjukkan Kebanyakan otak, dalil Bang, betul. di mana ada Nabi Muhammad Sehingga itu bisa berbelit-belit. mengatakan begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca Alkitab saja kau tidak mampu. Kau tahu nggak? Kemudian kau menantang tahu para nggak? ulama seolah-olah kau paling hebat. Loh. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu Muhammad Enggak, itu aku roh. tanya kau. Bukan Kau saya bisa aja. baca Al-Quran nggak? Kau bisa baca Al-Quran nggak? Loh. Kau Kapan bisa kita baca tanding, Al-Quran? Bang? Aku Ayo. tanya bisa atau Saya enggak? di Jawab Polo, dulu. bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran nggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini aja. Kau bisa jawab dulu. Kapan Jangan kita tanding kau. baca Al-Quran? Coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia? Itu makanya Des, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan Iya, masalah gini loh. kesehatan Coba kau buka seseorang Al-Quranmu, kepada suruh dia tukang baca. parkir. Sebentar Rijal, Maka nggak buka akan Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia nanti kamu kok ayo baca, lomba baca Quran ayo. Aku nggak mau Gini mempermalukan aja, dia di lomba hadapan kita Bang umum. baca Quran yuk. Begitu. Kalau nggak follow saya nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh Nggak, Rijal. kalau begitu, kau bisa baca. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama tidak ada Rijal, satu- saya pesan sama kamu Rijal. Loh, Seandainya saya nggak Abdul menantang Somad, ulama. Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya. No. Sedangkan Bang Edi. Tasik Ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis, Ya. izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu inspirasi saya sama umat-umat Muslim Silakan. yang seiman sama saya. Silakan, Bang. Gini ya teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu
romnya Bang Edi sini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edi itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak. Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rizal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Rizal Motor, otak saya nggak beres juga kan? Lebih nggak beres dari itu Ustaz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. awam. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkelkan Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh DM, gitu. Dia ngaku orang awam, dia. Dia Kenapa? ngaku orang awam. Dia- Kok mau Maka fisik-fisik? aku Jangan katakan, fisik-fisik. sudah Dengar tahu Rijal. aku. Ya, Nggak, ntar di sini dulu, nggak kau bisa. jangan- Orang Ini. awam pun saya Aku lebih Rizal. sudah pintar tahu dari kau kamu. orang awam. Ntar Rijal, dulu. dengar. Dis, Teman-temanmu ntar dulu. sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Bahkan Tasik Ngaji. Nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Muhammad bisa dikatakan Rob. Wow. Muhammad itu wakil Tuhan Rizal, berkamu Oh. tahu wakil Tuhan. Muhammad itu robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun. Dialah yang menyebarkan agama di silakan. muka bumi ini, agama Islam. Biar kamu paham Rizal, Lisan Muhammad begini. itu Rob. Gini, Bang Ahmad, ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu rob. Dia Iya, akui aku kok. mengakui Memang- Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau Dan gitu nggak apa ada bahasa satu Indonesianya rob apa? Bahasa Indonesianya rob apa? ulama. Beda Tuhan itu di dalam Enggak, bahasa Tuhan itu Arab kan bahasa ada- Indonesia. adalah Gini, ilah. bahasa Indonesianya rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan Yang berarti diutamakan. Allah Kalau oke. secara Kalau ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Nah, punya ketika nakal. seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya. Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, Yang berarti diutamakan. oke, saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal, nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih, Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim Anna rabbukum, berarti artinya apa Rijal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti
Allah. Betul. Iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan. Siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad Muhammad itu itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan. Kau kan mengatakan, iya. kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang mana? Firaun berkata, Rob "Anna itu rabbukum." bahasa Indonesianya. Yes, kau Tuhan, kau jangan ajarin dia. pemimpin. Oh, silakan kalian berdua, silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. tunjukkan satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, Ya, kau kamu nggak akan mengakui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, Lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak. Ini Betul. aku nggak keras kepala. Ketinggian abang itu ketinggian. Aku sesuai lisan. Aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba Tidak dulu, seperti kau. coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari mengaku dulu, coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa nggak bisa beranak anak istri apa gitu biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Pasti aku nggak punya anak. 3 anakku bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa sebenarnya aku mau turun ini banyak pelanggan aku yang alasan dia, alasan. tidak ada Tuhan selain selain yang dipercaya. Oh ini benar. Tidak ada Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel itu kan ada benar, ada gimana? Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran Tapi, gimana? Tar dulu, aku mau turun tadi. Tar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya. Tetapi ingat ya di Cocok juga ini bang. Jangan turun dulu bang. Bertanya tanya sama abang. Coba dulu Nah, abang kalau jelasin begitu, dulu kau- itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam ini menghujat, udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran lah, Bang. Islam itu Bang. Makanya itu bang, saya sangat prihatin bang. Gini, Sangat Bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau Abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit bang. Agama Ya, ini, gini, agama Bang. Islam ini. Ketika abang mengikut agama Islam, memang abang itu nanti akan didesain, abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob.
menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang. Saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih. Ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih. Di dalam hadisnya, Bang dikatakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit." Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang, bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih. Nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih. Apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih. Penyebab orang jadi telolis Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih. Saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang. Kan banyak Bang orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih. Nih, saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih Bang. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan nih ya. Di dalam surat Yunus. Sebentar, Yunus ayat, sebentar Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya.
karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Tapi ditambah ini oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu bang, begitu banyaknya orang-orang muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu bang. Makanya saya sudah bilang bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya bang, udah mendarah daging? Nah itu dia bang. Karena begini bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini, ayat-ayat hadis ini bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini, bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih, di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi, apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi, yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran, bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini. Yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu bang. Nah itu dia bang. Di surah An-Nisa 136 itu bang. Malu mereka itu bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti itu mereka, bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya bang, mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang nih kata Abdul Somad nih perhatikan ya, apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya, sabar ya, nih Abdul Somad, sebentar, nih ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Bisa agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan gak nyambung kan? Dia tanya apa? Nyambung apa? Nih, saya jawab nih. Yang dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus.
bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Lu kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang? Gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik, munafik. Itu bang. Seperti si Juma itu bang, saya pernah lihat live-nya itu bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir bang. Nah, Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat nih. Terdapat cahaya nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini bang. Banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran nggak dibaca artinya. Makanya umat Muslim nggak pernah tahu isi Al-Quran. Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya bang. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, satu alif bang dapat pahala. Jadi bang. Seandainya alif mereka baca dapat artinya, nih. Seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran, bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran, bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat Muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu, Bang. Gini teman-teman umat Muslim,
Jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Nah, kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Nah. Oke Bang. Oke Bang, jadi itu ya teman-teman ya, ini pesannya dari teman-teman muslim, supaya teman-teman muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke Bang, Oke. Semoga sehat selalu. Lanjut Bang. Mantap. Walaupun Abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, Abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke Bang, terima kasih. Semoga Oke. panjang umur Bang. Saya turunkan ya Bang Lisan Oke, Bang. ya. Oke, saya turunkan Bang Lisan. Oke Bang, oke. Berat saudara-saudara. Kita sudah mendengarkan bagaimana Pak Ahmad ini adalah seorang Islam yang jujur. Dia mengaku ketika Edis TV bertanya, nah dia sendiri mengakui, bahkan Srijal juga mengakui, cuman tidak mengakui Rob itu adalah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, Rob itu juga ditujukan kepada Tuhan Yesus, yang artinya Tuhan atau Tuhan. Dan Tuhan itu artinya penguasa, pemilik. Tuhan juga artinya penguasa dan pemilik. Jadi ketika Pak Ahmad sudah mempelajari bahwa Rob itu ya artinya Tuhan yang menguasai. Jadi pesan Pak Ahmad buat teman-teman yang masih bertahan, kalau percaya lanjutkan, kalau tidak percaya jangan takut murtad. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu video saya. Shalom.